Erick Thohir, komentari 27 pemain timnas Indonesia yang dipilih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia mulai ditakuti. Pemain timnas Australia merinding dengan skuad timnas Indonesia. Tersisa 8 laga, pelatih Persebaya yakin masih berpeluang juara Liga 1 usai kalahkan Persib dan PSM Makassar. Penampilan baik Asnawi di Liga Thailand belum bisa buat dipanggil ke timnas Indonesia. Antusias supporter menggila. Tiket ludes sekejap, Sandy Walsh makin semangat lawan Bahrain. Erick Thohir, komentari 27 pemain timnas Indonesia yang dipilih Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimistis pilihan 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, putaran ketiga, sesuai dengan skema taktik dan strategi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Sebanyak 27 pemain yang dipanggil Kluivert untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, dan 5 hari kemudian melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya senang dengan daftar pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan daftar pertamanya sebagai pelatih timnas. Pastinya, ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastor dan Danilan Zaat. Saya nilai, komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi, kata Erick Thohir dikutip dari PSSI pada Minggu, 9 Maret 2025. Timnas Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan raihan poin pada 2 laga Maret ini. Sebab itu, kata Erick, 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi akan ditambahkan dalam skuad, dan Kluivert juga memanggil kembali pemain Liga Indonesia yang sebelumnya tak ada di Timnas Indonesia November lalu. Ya, selain akan menambah 3 pemain baru naturalisasi yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi, Kluivert juga memanggil kembali Septian Bagaskara dan Ramadan Sananta, katanya. Sebelumnya, 27 pemain pilihan Kluivert diumumkan melalui laman Instagram Timnas Indonesia. Mereka akan bertanding dengan hati, penuh semangat dan kebanggaan. Indonesia, inilah para pejuang kalian, rapatkan barisan dan percayakan pada kami, kata Kluivert melalui Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai ditakuti. Pemain timnas Australia merinding dengan skuad timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Bahkan pemain timnas Australia mulai merasa was-was menjelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini diungkapkan oleh bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang menyebut rekan setimnya di Yokohama F. Marinos, Thomas Deng, merasa khawatir menghadapi skuad timnas Indonesia. Thomas Deng, yang merupakan bek tengah dan wakil kapten Marinos, sempat berbincang dengan Sandy Walsh mengenai laga yang akan digelar pada 20 Maret mendatang di Stadion Allianz, Sydney. Saya banyak berbicara dengan rekan setim yang orang Australia, Deng. Dan ya, dia sedikit khawatir, kata Sandy di podcast The Highway. Menurut Sandy Walsh, kekhawatiran Deng bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kuat, terutama dengan kemungkinan hadirnya tambahan pemain naturalisasi untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Sudah seharusnya dia khawatir karena timnas Indonesia akan datang dan kami sudah siap serta antusias menghadapi laga melawan Australia terutama pertandingan kandang, lawan Bahrain, ujar Sandy. Sandy Walsh, optimistis bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk meraih hasil positif melawan Australia. Ia menilai kualitas tim besutan Patrick Kluivert tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, badai cedera yang sedang melanda skuad asuhan Tony Popovic menjadi faktor tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Teman saya tahu bahwa kami, Timnas Indonesia, adalah tim yang kuat dan kami akan datang melawan mereka. Kemudian tentu saja mereka punya banyak pemain yang cedera untuk posisi yang penting, ucap Sandy. Bahkan, Sandy sering bercanda dengan Deng mengenai situasi yang dialami timnas Australia. Setelah melawan Australia pada 20 Maret,
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Tersisa 8 laga, pelatih Persebaya yakin masih berpeluang juara Liga 1 usai kalahkan Persib dan PSM Makassar. Peluang Persebaya meraih gelar juara tetap terbuka, setelah meraih 2 kemenangan beruntun dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Yaitu menang 4-1 dari Persib, 1 Maret 2025, tim yang memuncaki klasemen, kemudian menang 0-1 dari PSM Makassar, 7 Maret 2025, di laga terakhir. Berkat 2 kemenangan itu, saat ini Persebaya ada di peringkat 3 klasemen sementara dengan poin 47, selisih 2 poin dengan Dewa United yang ada di peringkat 2, selisih 7 poin dengan Persib yang ada di puncak klasemen. Peluang juara masih terbuka lebar, karena kompetisi masih menyisakan 8 laga lagi. Kompetisi ini perjalanan masih panjang, ini bukan sprint tapi maraton. Kami membutuhkan lebih banyak kemenangan untuk memuncaki klasemen. Tapi Liga 1 ini sulit, semua tim tidak mudah, kata pelatih Persebaya, Paul Munster. 8 pertandingan tersisa Persebaya, 4 diantaranya laga kandang. Lainnya laga tandang, yaitu menyambangi kandang Persija, 12 April 2025, Arema FC, 28 April 2025, Persik Kediri, 5 Mei 2025, dan Borneo FC, 18 Mei 2025. Sekarang kami fokus pada diri kami sendiri. Kami tidak bisa melihat atau berharap dengan hasil tim lain, kami fokus pada tim sendiri, tambahnya. Ujian terdekat Persebaya, menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu, 12 Maret 2025, mendatang. PSIS Semarang yang sedang terpuruk 5 laga terakhir puasa kemenangan, pasti akan memberikan perlawanan berarti pada Persebaya untuk bangkit. Sangat penting kami meneruskan kemenangan demi kemenangan, pungkas Paul Munster. Pemain Persebaya, Francisco Rivera, juga menyampaikan hal sama. Ia bertekad memberikan kemenangan laga tersisa. Kami sedang dalam momentum, bermain sangat bagus di laga terakhir menghadapi Persib, kemudian PSM Makassar, kami akan bertarung sampai akhir kompetisi, kata Rivera. Penampilan baik Asnawi di Liga Thailand belum bisa buat dipanggil ke Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam telah berjuang keras bersama Port FC di Liga Thailand. Namun hal itu belum cukup membuat dirinya bisa mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Asnawi berjuang keras sejak bergabung dengan Port FC pada pertengahan musim lalu. Sejak awal musim ini, Asnawi telah berhasil merebut posisi inti di Port FC. Bukan hanya tampil sebagai bek kanan, Asnawi membuktikan diri bahwa ia juga bisa dipercaya bermain di posisi lainnya. Asnawi sempat ditempatkan sebagai gelandang kanan dan juga bek kiri. Bukti satu kehebatan Asnawi adalah keberhasilannya masuk dalam Best 11 paruh musim Liga Thailand. Hal tersebut membuktikan bahwa Asnawi dinilai sebagai bek kanan terbaik di paruh pertama Liga Thailand musim ini. Namun sayangnya, performa apik Asnawi tersebut belum cukup membuat Patrick Kluivert memanggil dirinya. Nama Asnawi tidak ada dalam daftar pemanggilan pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Merujuk pada posisi Asnawi dan nama-nama yang dipanggil, persaingan di sektor kanan memang terbilang ketat. Dari skuad yang ada sejumlah pemain yang biasa bermain di sektor bek kanan. Pemain-pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Rejders. 3 nama tersebut masuk sebagai pemain pilihan Patrick Kluivert di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret. Kesempatan bagi Asnawi untuk bisa mendapatkan panggilan Timnas Indonesia berikutnya ada di bulan Juni. Saat itu Timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang melawan Jepang. 2 laga itu jadi 2 laga terakhir Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini ada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. 2 tim teratas grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Antusias supporter menggila. Tiket ludes sekejap, Sandy Walsh makin semangat lawan Bahrain.
Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, memberikan tanggapan terkait habisnya tiket laga melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI mulai menjual tiket pertandingan sejak 4 Maret 2025, dan dalam waktu singkat, seluruh tiket telah ludes terjual. Kabar ini mendapat perhatian dari Sandy Walsh, yang saat ini tengah fokus bersama klubnya di Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Saat ini, saya masih menikmati momen bermain di Jepang dan mendapatkan ritme permainan yang baik agar tetap bugar untuk timnas Indonesia, ujar Walsh dalam wawancara di kanal YouTube pribadi Tom Haye. Walsh mengungkapkan bahwa dirinya menjalani jadwal laga yang padat, termasuk perjalanan bolak-balik ke Shanghai. Namun, ia tetap memantau perkembangan timnas Indonesia dan merasa antusias menghadapi laga besar melawan timnas Bahrain dan timnas Australia. Saya telah berbicara dengan beberapa rekan setim saya di Australia mengenai pertandingan ini. Mereka mengakui bahwa laga melawan Indonesia tidak akan mudah. Kami siap dan bersemangat menghadapi tantangan ini, tambahnya. Selain itu, Walsh mengingat kembali perbincangannya dengan teman-temannya di Jepang dan Belgia, yang mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia. Menurutnya, atmosfer di Jakarta akan menjadi faktor penting dalam pertandingan nanti. Seorang teman saya yang bermain di Union St. Gilloise, Belgia, bahkan mengatakan bahwa mereka harus benar-benar siap menghadapi Indonesia. Mereka tahu atmosfer di Jakarta akan luar biasa, dan ini akan menjadi laga yang besar, ungkap mantan pemain Cafe Mechelen tersebut. Dengan kondisi fisik yang terus ia jaga di kompetisi Jepang, Sandy Walsh optimistis dapat memberikan kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang akan menjadi pembuktian kekuatan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026.